Uh, Oke, selamat malam semuanya. Welcome ya. Malam ini kita kedatangan tamu Brother Richard dari Master Online. Ya, Master Online itu adalah omnichannel. Ya, kalau kalian nggak tahu omnichannel, biarlah nanti pakarnya menjelaskan. Intinya omnichannel itu ya kalau dari dipermudah bahasanya itu kalau kalian ini teman-teman tuh jualan di banyak marketplace atau di satu marketplace tapi tokonya banyak ya, atau di satu marketplace tokonya satu tapi ada online-nya, ada jualan offline-nya ya, atau jualan di WhatsApp atau jualan di web. Nah, itu udah termasuk omnichannel sebenarnya ya. Jadi omnichannel adalah banyak channel. Mau satu marketplace tapi tokonya banyak, mau jualan di web tapi juga jualan di WhatsApp juga, jualan punya toko offline juga ya. Ada ini kan kita kesulitannya selalu di stok. Ya saya ngobrol sama beberapa teman ya selama pandemi ini, ada yang orderannya tuh naik padahal dia nggak terlalu sampai inovasi gimana produknya, tapi yang dia lakukan hanya menggunakan sistem untuk membantu seperti Master Online ini pada malam hari ini ya. Jadi barang bestsellernya nggak boleh kosong. Intinya sih itu. Bestseller kosong, barang matinya dia nggak order lagi karena dia bisa lihat dari pergerakannya, dan barang-barang yang sudah ada di stok tapi stoknya nggak aktif itu juga sering kasus kan ya. Ini juga bisa dibantu dengan sistem omnichannel seperti ini ya, karena seringkali kita tokonya banyak nih. Kita bilang update harga ya, yang diupdate cuma satu toko doang. Atau biasanya saya ya, toko saya sih kelemahannya kalau barangnya udah lama kosong terus masuk lagi. Dia bilang nih barang masuk nih, yang update cuma satu toko doang, saya nggak update. Jadi akhirnya kita nggak jualan itu barang. Jadi sayang banget ya. Dan tentunya tahun 2021 ini kita harus lebih baik menggunakan teknologi dalam berjualan. Salah satunya yang saya pakai adalah Master Online. Oke, malam ini kita mau dengerin apa yang Master Online bisa lakukan untuk membantu kita dalam berjualan. Ya, ada Brother Richard nih hari ini, co-founder atau dari Master Online ini. Dia akan jelasin ke teman-teman ya. Semoga presentasi malam ini berguna buat kita semua. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Thank you Pak Jo. Ya, pertama thank you ya Pak Jo untuk opportunity-nya saya bisa sharing di acaranya Pak Jo. Oke, layar saya udah kelihatan ya Pak Jo ya? Ya, aman. Share screen saya aman ya. Oke, sip. Ya, jadi mungkin kita langsung mulai aja teman-teman. Pertama saya jelasin Master Online dulu ya. Master Online di sini kita bahasa apa ya? Bahasa zaman now-nya omnichannel management retail. Tapi kalau teman-teman Google secara bahasa awam di Google gitu ya, mungkin yang lebih awamnya software integrasi marketplace ya, bahasa awamnya ya. Nah, kalau kita bicara mengenai sedikit background dari Master Online di sini anak perusahaan dari PT Erasoft Teknologi Indonesia. Kita sudah main di ERP dari tahun 88. Dari tahun 88 fokus kita memang hanya di ERP ya, Enterprise Resource Planning, dan kita segmentase marketnya biasanya enterprise, perusahaan-perusahaan yang cukup besar deh ya. Baru di tahun 2018 kita bawa ERP kita ke pedagang online di marketplace. Oleh karena itu kita luncurkan Omnichannel Management Retail. Omnichannel Management Retail di sini basically adalah satu platform di mana kita bisa mengkonsolidasikan seluruh data penjualan kita dari semua channel ke dalam satu platform ya. Seluruh channel penjualan ini apa aja? Tentunya seluruh channel penjualan ini bisa mengakomodasi channel online maupun channel offline. Kalau channel online di sini tentunya yang paling umum di Indonesia ada dua ya, marketplaces sama website atau e-commerce. Kalau penjualan dari channel offline di sini tentunya penjualan dari WhatsApp, penjualan dari IG, penjualan dari Telegram, penjualan dari toko fisik, itu juga semuanya bisa kita catat, kita gabungin menjadi satu di dalam satu dashboard. Kita bicara Master Online secara spesifik di sini seperti sebagai omnichannel solution, kita sudah terintegrasi API official dengan marketplace besar di Indonesia ya. Mungkin di sini ada top 6.
Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, JDID, dan Bukalapak. Dan untuk integrasi dengan website atau e-commerce, kita sudah partnership dengan partner lokal kita, 82 Chart, ataupun dengan partner internasional kita juga dengan Shopify. Nah, karena kita di sini didukung oleh Erasoft, kita bukan hanya fokus di kelola order, stok, dan segala macamnya, tapi kita juga sudah integrasi langsung di dalam sini dengan fitur-fitur akuntansi lengkapnya. Dalam tanda petik mini ERP-nya di dalam sini ya. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan secara detail. Pain points. Nah, di dalam slide ini saya mau menjelaskan kenapa sih belakangan ini kok lumayan rame nih omnichannel ini ya. Jadi sebenarnya omnichannel ini kita berusaha menyelesaikan 3 permasalahan besar ya dalam berjualan online di Indonesia. Yang pertama, fragmented retail channel. Jadi kita tahu retail channel di Indonesia itu fragmented banget, artinya pecah-pecah banget. Di Indonesia mungkin marketplace besar aja total ada 6 ya. Yang di mana 6-6-nya ini bertumbuh hampir sama cepatnya dan mereka rata-rata punya segmentasi pasar masing-masing. Nah, bagaimana kita sebagai brand owner, sebagai prinsipal, sebagai distributor, kita bisa buka peluang untuk masuk ke semua channel tersebut tanpa terkecuali ya. Jadi kita bisa mengembangkan potensi toko kita dengan meningkatkan channel sebesar-besarnya. Nah, tapi dengan adanya kendala seperti itu, muncullah kendala-kendala baru nih. Bagaimana kita manage produk kita, bagaimana kita manage stok kita, kelola stok kita yang jumlahnya bukan ratusan lagi ya, jumlahnya bahkan sudah ribuan ke setiap masing-masing semua channel tersebut yang punya requirement atau ketentuan masing-masing. Nah, yang ketiga, permasalahan yang kita coba selesaikan adalah data analisis sama akunting nih, keuangan. Tadi kalau berdasarkan voting yang sudah di post sama Pak Jo dari Om Botak, kelihatannya ini lumayan balance nih antara kesulitan dalam mengelola stok, dalam mengelola upload produk, maupun secara akuntansinya. Nah, di sini juga kita sudah mencoba menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kita bisa punya satu dashboard yang kita bisa mengelola produk, mengelola stok, data analisis, bahkan sampai akuntingnya juga di dalam satu dashboard. Oleh karena itu, kita di sini ada hadir dengan 6 fitur utama kita ya. Pesanan, stok, produk, analisa accounting, CRM, dan Open API. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu secara detail di slide berikutnya. Ya, pertama pesanan ya. Fitur pesanan ini bahasa awamnya kita bisa mengelola seluruh administrasi pesanan marketplace dari satu dashboard. Apa aja tuh administrasi pesanan marketplace? Kita starting from menerima pesanan, membatalkan pesanan, retur, picking, packing, ini udah SOP gudang ya biasanya ya. Ready to ship, ambil resi, request pickup, print label, print faktur, semua marketplace, semua kurir dilakukan dari satu dashboard. Jadi kita udah nggak perlu buka-buka satu-satu marketplace lagi, semuanya langsung kita konsolidasikan secara otomatis ke dalam master online. Jadi itu proses apapun, kita langsung integrasi dengan master online, ordernya semua masuk ke sini, proses penerimaan pesanan, ambil resis, dan segala macam itu kita cukup proses dari sini, nanti perubahan status dari masing-masing marketplace sudah otomatis mengikuti perubahan status yang ada di master online. Nah, di sini akan saya jelasin lebih sedikit, mungkin di bagian picking packing ya. Picking packing ini mungkin teman-teman di sini sudah ada yang punya SOP picking, SOP packing, yang untuk didistribusikan ke orang gudang untuk melakukan pengepakan barang, pengambilan barang dari rak, ini kita sudah dilengkapi dengan barcode dan lokasi rak juga. Jadi setiap kali proses massal dari marketplace, misalkan kita langsung proses orderan secara massal, kita bisa print yang namanya picking list. Picking list ini sudah dilengkapi dengan barcode dilengkapi dengan barcode dan lokasi rak, dan lokasi raknya ini teman-teman bisa isi sendiri ya. Jadi pada saat orderan masuk, proses ambil barang di gudang, di print picking list kita di situ sudah tertera langsung secara otomatis lokasi rak barang-barang ini ada di mana-mana aja. Jadi teman-teman di sini bisa langsung alokasi ini. Oh, si admin A dia ambil PIC barang-barang tertentu dari gudang lantai 3. Barang-barang si admin B ambil barang-barang tertentu dari lokasi rak lantai 2. Contohnya seperti itu. Nah, itu dari fitur pesanan kita. Berikutnya mungkin masuk ke stok ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan langsung di akhir aja kali ya Pak Jo ya. Ya, boleh di akhir. Oke, nah berikutnya stok atau inventory management. Inventory management di sini biasanya saya pakai perumpamaan setelah menggunakan master online dalam tanda petik ya. Toko kita seperti memiliki robot admin yang bekerja secara 24 jam kali 7 non-stop ya, secara otomatis update stok secara otomatis ke semua channel marketplace kita.
Jadi kita ada misalkan ada SKU sepeda, kita input pembelian 10, nanti semua marketplace 10. Begitu terjual 2 dari Tokopedia, otomatis stok di Shopee, Lazada, Blibli, jadi di Bukalapak menjadi 8. Jadi seperti ada robot adminnya ya dalam tanda petik. Nah, kita punya fitur stok di sini juga udah sangat detail nih. Kita udah datang dari saldo awal, ini kita udah bawaan dari mini ERP ya. Kita ada saldo awal atau stok awal, persediaan barang pertama kali ada di gudang. Lalu kita ada pembelian di sini kita sudah langsung otomatis membentuk hutang ke vendor kita. Jadi kita bisa manage juga mutasi hutang ke vendor-vendor kita. Penjualan di sini juga kita sudah langsung otomatis membentuk piutangnya juga. Jadi pembelian penjualan kita sudah otomatis langsung nyambung ke bagian akuntingnya tuh nanti akan kita bahas di bagian belakang. Stock adjustment ini kita bisa bikin transaksi masuk keluar barang ya. Misalkan kita ada stok opnam, misalkan ada selisih stok, ada datang barang baru, ada reward dari vendor atau segala macam, kita bisa bikin koreksi stok. Stok opnam, toko-toko yang stok opnam rutin, ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Kita ada fitur stok opnam, jadi toko bisa download template Excel di kita. Template Excel-nya juga sangat simple. Kita ada SKU, nama barang, sama stok, posisi stok fisik ya, tinggal di-download aja, diisi, di-upload ke Master Online, langsung kita tembak langsung secara massal ke semua channelnya secara otomatis sekaligus. Jadi ini langsung fitur stok opnam massal sekaligus. Multi gudang di sini juga kita bisa banyak gudang ya, jadi teman-teman di sini bisa input gudang sebanyak-banyaknya, dan gudang kita ini juga ada fitur gudang online maupun gudang offline. Fungsinya apa aja? Fungsinya cukup banyak ya, tapi biasanya yang paling sering dipakai ada 2. Yang pertama, memisahkan antara gudang good stock dengan gudang bad stock. Jadi kalau misalkan kita ada pengiriman barang nih, misalkan kita jual termos, tapi ternyata customer-nya minta retur karena satu dan lain hal mungkin termosnya rusak gitu ya. Karena termos rusak, begitu kita bikin SOP retur, kita juga ada SOP retur sendiri. Pada saat kita melakukan retur ini kita bisa pilih gudangnya ini, barang yang kita terima ini returannya, kita mau alokasikan ke gudang good stock atau gudang bad stock. Kalau ternyata memang barang ini sudah tidak layak jual, kita bisa alokasikan langsung otomatis ke gudang retur atau gudang bad stock yang sebelumnya sudah kita setting offline. Jadi stoknya itu nggak balik lagi ke marketplace. Yang kedua, yang paling sering dipakai juga ini pemisahan antara stok online dan stok offline. Jadi teman-teman di sini atau salah satu customer kita ya, mereka tuh juga bukan hanya berjualan di marketplace aja, tapi mereka juga banyak yang sudah berjualan offline juga. Nah, ada beberapa use case atau kebutuhan-kebutuhan dari customer kita yang mereka memang mau memisahkan stoknya antara stok di gudang online dan stok di toko fisik mereka. Itu juga bisa. Berikutnya multi SKU. Nah, multi SKU ini udah teknikal banget nih. Teman-teman di sini yang jualan di marketplace pasti ada deh fitur multi SKU ini. Biasanya dipakai untuk apa? Duplikat keyword, teman-teman. Jadi biasanya kalau di sini kita jualan satu, misalkan apa ya, piring deh gitu ya, kita jualan piring atau jualan baterai deh. Kita jualan baterai di sini kan teman-teman tahu sendiri ya, beberapa marketplace kan misalkan Tokopedia lah gitu, saya sebut nama aja langsung, kan keywordnya terbatas banget. Nah teman-teman di sini bisa akalin nih, kalau keywordnya teman-teman panjang, memang di desain sedemikian rupa supaya kalau ada pembeli cari apapun, nanti keluarnya produk teman-teman juga. Nah itu kita bisa pakai fitur multi SKU teman-teman. Jadi multi SKU di sini, misalkan teman-teman jualan satu fisik nih, baterai. Tapi ternyata iklannya atau tampilan produknya di marketplace ada banyak. Ada 5 misalkan. Tapi sebenarnya fisiknya cuma 1. Nah, kita bisa ikat itu stoknya semua menjadi 1. Jadi teman-teman hanya fokus stoknya di satu tempat aja. Begitu teman-teman bikin pembelian, ada penjualan, apa segala macam, di stok acuan, di kita bahasanya stok acuan ya. Ataupun di stok duplikatnya, itu stoknya semuanya sudah otomatis mengikuti stok acuannya ini. Jadi udah nggak usah pusing-pusing stok saya, waduh saya udah kebeli baterai yang ini nih, padahal baterai satunya lagi saya belum kurangin stoknya. Nah itu udah nggak usah begitu lagi ya, itu udah otomatis semua. Berikutnya bundling ya, bundling kita di sini juga sudah lumayan lengkap. Jadi kita bundling di sini mungkin agak mirip ya sama combo hemat Shopee ya. Jadi bundling di sini misalkan teman-teman jual SKU center sama SKU baterai. Saya biasa ambil perumpamaan paling gampang gini, teman-teman mau bikin promosi bundling nih, promosi SKU X misalkan, yang isinya adalah 1 center dan 3 baterai misalkan. Nah, begitu produk bundling ini terjual, stok center langsung otomatis kita kurangin 1, stok baterai udah otomatis langsung kita kurangin 3. Jadi teman-teman nggak usah
pusingin lagi kalau misalkan bundlingnya ini ada penjualan di komponennya, ada penjualan di bundlingnya, nggak usah pusing lagi teman-teman. Kita sudah hitung semuanya secara otomatis. Dan stok komponennya juga langsung kita hitung otomatis teman-teman. Jadi misalkan stok baterainya tinggal sisa 1 nih. Nah langsung stok bundling X tadi itu stoknya kita nolkan. Karena kan udah nggak cukup nih. Komponennya stok baterai kan tadi 3, tapi ternyata stok baterainya tinggal sisa 1. Nah semua SKU bundling yang punya komponen stok baterainya 3, lebih dari 1 langsung kita nolkan semua stoknya teman-teman. Jadi untuk stok udah nggak usah terlalu di manage manual lagi ya, ini semuanya memang sudah otomatis. Berikutnya product management. Product management ini simple sih ya. Jadi kita bisa melakukan sinkronisasi produk existing. Jadi teman-teman yang saat ini sudah punya barang existing nih, dari Tokopedia misalkan sudah punya 1000 produk, dari Shopee udah punya 800 produk, itu nggak masalah. Nanti pada saat setup awal pertama kali, tinggal kita ada fitur namanya import massal, atau di kita bahasanya sinkronisasi. Itu langsung kita tarik massal semua barang dari Tokopedia, semua barang dari Shopee, langsung kita bikinin mappingnya. Jadi untuk setup awal ini nggak perlu input satu-satu, dan nggak perlu tutup toko, sambil berjalan bisa langsung. Upload produk baru, nah ini upload produk baru juga jadi salah satu kendala yang tadi sudah dibicarakan juga ya sama teman-teman ya. Jadi kita cukup upload produk 1 kali aja, input nama, deskripsi, foto, dan untuk ketentuan mapping masing-masing marketplace gimana nih? Misalkan kategori etalase kan beda-beda sama marketplace, itu nggak usah khawatir ya teman-teman. Kita sudah bikin mappingnya semua. Mappingnya itu sudah kita bikin semua per masing-masing marketplace satu tab gitu. Jadi customer kita di sini cukup tinggal buka satu menu, namanya di kita master barang. Di situ udah kita kumpulin semua ketentuan-ketentuan pengisian produk semua marketplace. Jadi teman-teman tinggal cukup isi dari situ, langsung kita tembak ke semua marketplace yang teman-teman inginkan. Dan ini bisa dipilih juga. Contoh saya ada sedikit screenshot ya, tampilan master barang kita di sini. Di sini ada checklist. Kalau teman-teman lihat, mungkin saya zoom sedikit ya, supaya lebih jelas. Nah, di sini checklist ini teman-teman bisa pilih. Oh, barang saya ini saya cuma mau ke Tokopedia aja, atau ke Tokopedia Shopee aja, saya nggak mau munculin di marketplace lain, itu juga bisa. Atau harganya mau dibeda-bedakan masing-masing marketplace, karena misalkan teman-teman mau pass on admin fee dan sebagainya gitu ya, itu juga bisa, nggak masalah juga. Jadi harga produk juga bisa dibeda-bedakan. Edit produk, nah tadi dari Pak siapa tuh, Pak William kalau nggak salah ya, edit produk katanya ke edit produk di sini juga kita bisa edit produk secara langsung ya, jadi teman-teman ada edit deskripsi, ada edit gambar, segala macam, kita bisa langsung update juga ke masing-masing marketplace. Kalau tadi misalkan ada kendala-kendala apa, kita bisa discuss di sini langsung Pak William, jadi lebih enak nanti ngobrolnya. Nah, update harga jual massal ini juga kita ada, jadi teman-teman di sini bisa update harga jual satu-satu per masing-masing satu SKU ke satu channel, itu bisa dibedakan harganya, atau mau langsung massal juga bisa. Saya ambil contoh lagi, misalkan teman-teman jualan sepeda nih, ternyata si vendor sepeda ini bilang, bulan depan harga naik ya 10%. Nah, teman-teman bisa langsung download template di kita, namanya template update harga jual massal, dicari kategori sepeda, naikin harga 10%, di-upload ke master online, langsung kita update ke semua marketplace, kategori sepeda tadi itu stoknya, bukan stok, harga jualnya langsung naik 10% semua. Langsung ke semua marketplace, jadi nggak perlu satu-satu lagi ya. Update promosi barang ini harga coret ya, jadi teman-teman di sini bisa update harga coret ke marketplace langsung dari master online. Nah, ini fitur, ini udah mulai masuk ke keuangan nih, teman-teman. Analisa dan akuntansi. Ya, analisa dan akuntansi ini menjadi salah satu fitur favorit kita juga ya. Karena tadi ternyata, ini saya cukup kaget juga sih. Jadi teman-teman di sini ternyata udah lumayan peduli nih sama yang namanya keuangan ya. Kita ada fitur namanya audit pelunasan piutang marketplace. Ini salah satu fitur favorit kita juga. Jadi teman-teman di sini bisa audit nih. Jadi misalkan ambil contoh kasus lagi ya. Bulan Februari, 1000 pesanan Tokopedia atau 1000 invoice, 100 juta. Nah, teman-teman di sini bisa melakukan ekspor-import dari masing-masing marketplace, itu template-nya udah kita sesuaikan semua, jadi teman-teman nggak usah edit-edit lagi, tinggal tinggal ambil, download dari Tokopedia, misalkan saldo mutasi wallet saya, di-upload ke master online, itu nanti langsung kita cocokin, teman-teman. Jadi kita bisa langsung tahu, bulan Februari 1000 pesanan 100 juta ini ada Tokopedia bayar saya berapa sih sebenarnya? Dan misalkan ada selisih kurang bayar, selisihnya tuh ada di nomor invoice mana dan berapa persen misalkan selisihnya. Nah, itu teman-teman bisa langsung lihat semua. Kita kalkulasi secara otomatis semua, teman-teman.
Berikutnya audit pembelian supplier. Kalau di sini tadi kita piutang marketplace, ini berikutnya kita supplier ya, vendor. Analisa stok, analisa penjualan. Ini saya gabung jadi satu aja, ini simpel sih ya. Jadi kita mau lihat nih, misalkan Harbolnas 12-12 kemarin, SKU mana barang kita yang penjualannya paling bagus, atau penjualan juga kita bisa lihat sebenarnya 11-12 channel mana sih yang menyumbangkan penjualan paling bagus ke kita gitu ya. Mutasi stok ini juga kita catat detail teman-teman. Jadi dari pertama kali teman-teman pakai master online sampai detik ini customer kita yang udah ada 2 tahun, 2,5 tahun itu mereka mau lihat nih mutasi stok saya per SKU seperti apa sih? Ada penjualan dari marketplace mana aja, pembelian, retur, transaksi masuk, adjustment, apa segala macam, opnam, itu kita catat detail semua, teman-teman. Jadi bisa dilihat semua mutasinya. Analisa laba rugi. Nah, ini yang paling seru nih. Analisa laba rugi kita lumayan detail ya. Jadi analisa laba rugi kita bisa per channel. Jadi kalau teman-teman mau lihat per channel, misalkan saya mau lihat analisa laba rugi saya per Tokopedia A, Tokopedia B, Shopee A, Shopee B, atau bahkan toko offline-nya juga, reseller A, reseller B, IG, WA, Telegram, itu kita bisa breakdown satu-satu, teman-teman. Analisa laba rugi per channel. Yang kedua, analisa laba rugi per barang. Jadi teman-teman ada jualan 1000 barang, kita bisa lihat laba ruginya langsung per barang semuanya, per SKU. Atau yang ketiga, mau lebih detail lagi. Saya mau lihat per barang per channel. Jadi saya jualan sepeda, di semua channel saya, marketplace saya ada 3, saya mau lihat laba rugi sepeda saya di Tokopedia, sepeda saya di Shopee, sepeda saya di Lazada, itu juga bisa, teman-teman. Itu udah sampai sedetail itu ya. Berikutnya CRM, Customer Relationship Management. Nah, ini menurut saya sih ini lumayan penting, tapi beberapa customer kita ada yang sudah lihat ini, ada yang belum. Jadi Customer Relationship Management ini, customer kita kumpulin data pembeli teman-teman secara otomatis ya, pembeli dari semua marketplace, semua channel, kita simpan secara otomatis, dan langsung kita klasifikasikan. Jadi kita tahu pembeli-pembeli kita ini, siapa sih pembeli-pembeli loyal kita, tinggalnya di mana. Terus mereka punya kontak number atau email, misalkan ada ya, kontak number atau emailnya seperti apa. Mereka pernah beli dari kita berapa kali, omsetnya berapa, dari channel mana aja, pernah beli barang apa aja, dan pernah retur berapa kali. Itu semua datanya kita simpan detail, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan analisa nih. Kita mau lihat analisa, oh ternyata customer loyal kita si A, si B, si C. Atau mau lihat per daerah. Setelah DKI Jakarta, misalkan, oh ternyata pembeli kita dari Tangerang banyak juga nih. Atau pembeli kita dari Bandung ternyata lumayan juga, misalkan contoh ya. Nah, berikutnya Open API. Ini juga lumayan banyak nih belakangan ini ya. Jadi kita udah mulai partnership dengan beberapa jasa-jasa yang lain nih, teman-teman. Di sini kita toko fisik atau POS, ini kita masih mencari vendor, marketplace yang tadi sudah saya jelaskan. Web store di sini kita sudah partnership dengan 82Cart ya, sama Shopify, kalau teman-teman di sini pakai yang itu. Social media ini kita coming soon, payment gateway, ERP, fulfillment, sama kurir. Fulfillment ini yang sekarang lumayan naik daun juga ya, atau bahasa awamnya sih namanya gudang online ya. Kita juga sudah partnership dengan beberapa gudang online atau fulfillment. Kalau teman-teman ada kebutuhan di sini bisa kontak kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, nah ini masuk ke competitive advantage. Nah, di sini tadi mungkin sekitar 10-15% di sini teman-teman baru 10-15% yang pernah dengar ya omnichannel itu apa gitu. Tapi sebenarnya omnichannel ini dari tahun 2017 sebenarnya udah mulai populer nih teman-teman. Cuman tahun-tahun tersebut integrasinya marketplace atau bahasanya apa ya? Fitur-fitur yang disediakan oleh marketplace untuk integrasi dengan pihak ketiga ini memang masih terbatas banget teman-teman. Ini tahun-tahun 2019-2020 ini baru mulai gencer banget karena dari pihak marketplace juga mereka sangat mendukung sama partner-partner seperti kita karena mereka sudah sadar banget ya, yang namanya kelola toko, kelola stok apalagi ya, tokonya satu, penjualannya sudah di atas 200 per hari itu sudah hampir nggak mungkin kita mengelola administrasi marketplace atau administrasi toko ini secara manual ya. Oleh karena itu, omnichannel ini sudah mulai populer nih sebenarnya. Nah, di sini kita ada 4 pilar ya yang saya jelaskan kira-kira kenapa sih master online ini menjadi omnichannel salah satu leading player di Indonesia ya. Yang pertama, kita menyediakan inovasi teknologi terbaru untuk para seller di sini untuk mengelola tokonya di banyak channel. Jadi bukan hanya fokus di online doang, tapi teman-teman di sini yang sudah fokus di offline online, marketplace, website, Instagram dan segala macamnya itu bisa langsung dibantu satu platform master online.
Berikutnya kedua, support, melayani dengan sepenuh hati. Apa nih maksudnya? Kita biasanya bahas support nih teman-teman. Jadi kalau kita udah presentasi begini, pertanyaan paling sering ke kita biasanya ya, gimana sih after sales supportnya Master Online? Nah, jadi kalau support di sini, saya biasa jelasinnya gini ya. Jadi teman-teman begitu daftar Master Online, kita langsung dapat free trial 14 hari. Nanti dari tim kita ada yang langsung hubungi teman-teman semua. Jadi kita memang sudah ada tim SOP untuk apa ya namanya? Untuk bantu lah dari proses setup awal ini. Jadi teman-teman nggak sendirian ya. Begitu didaftar dapat free trial, tim kita langsung ada yang kontak juga. Nanti dengan timnya kita itu atau biasa bahasanya PIC-nya ya. Waduh, ini kok kecoret-coret nih layarnya. Oke, nah dengan tim kita itu nanti teman-teman bisa diskusi detail. Mau diskusi mengenai setup awal, diskusi mengenai fitur-fitur secara detail, itu bisa langsung teman-teman. Dan itu kita kenakan semuanya free of charge, nggak ada biaya tambahan apapun, untuk paket apapun juga nggak ada. Jadi untuk setup awal, diskusi detail mengenai fitur, training-training itu semuanya for free ya teman-teman. Jadi kita di sini benar-benar fokus menyediakan platform ini supaya teman-teman bisa pakai, dan itu semuanya sudah tidak ada biaya lagi. Setelah berlangganan, misalkan oke, sudah cukup nih, sudah cocok, teman-teman berlangganan, itu kita langsung bikinin satu WA support, kita dedikasikan satu orang lagi tambahan ke dalam grupnya. Nanti teman-teman di sini bisa invite teman-teman, misalkan ada adminnya, ada siapa gitu ya, tim divisi accounting atau tim divisi gudang, kita bikin satu grup, tim kita juga ada masuk ke sana, itu bisa langsung discuss dengan teman-teman juga sekaligus. Jadi di kita nggak ada lagi yang namanya VIP support, itu apa nggak ada ya, semua customer kita sama. Sistem apa ya namanya, sistem supportnya semua sama teman-teman. Nah dalam after sales ini juga sama. Jadi tim kita, grup WA ini akan selalu ada selama teman-teman dengan kita. Jadi teman-teman di sini mau ada training, oh tolong dong saya mau diajarin gimana caranya upload produk, atau misalkan dengan Pak William tadi ada kendala, kok saya update ini nggak muncul ya, kok saya update ini nggak bisa ya ke marketing ya. Nah itu teman-teman bisa langsung discuss dengan tim kita di grup WA, bahkan teman-teman bisa langsung schedule meeting juga teman-teman. Itu semuanya juga for free. Schedule meeting juga bisa langsung kita discuss langsung, share screen seperti ini bisa langsung diselesaikan on the spot. Itu mengenai support. Nah, yang ketiga, nilai tambah. Nilai tambah ini saya biasanya bahas mengenai harga ya. Saya sedikit singgung mengenai harga di sini. Harga di sini kita sudah fix cost, teman-teman. Jadi sistemnya subscription base. Jadi teman-teman di sini tinggal bayar subscription-nya, biaya berlangganan per bulan, itu semuanya sudah net, teman-teman. Jadi kita udah nggak ada biaya-biaya fleksibel lagi ya, udah nggak ada charge per pesanan, udah nggak ada biaya training, nggak ada biaya onboarding, ini benar-benar semuanya sudah net. Berikutnya infrastruktur yang scalable, reliable, dan secure. Nah, ini saya bahasnya seperti ini. Jadi kenapa di sini saya kasih fondasinya ini ya, teman-teman ya, scalable, reliable, dan secure. Jadi berdasarkan dengan pengalaman kita yang memang sudah main di bisnis software mungkin 20 tahun lebih, salah satu yang menjadi kendala bisnis software ini yang pertama biasanya server, teman-teman. Nah, kita di sini sudah melakukan setting server kita sedemikian rupa supaya server kita ini scalable, reliable, dan secure. Apa tuh artinya? Nah, artinya gini, teman-teman. Jadi misalkan yang namanya berjualan di marketplace kan order kita mungkin fluktuatif ya, teman-teman ya. Di hari-hari normal mungkin order kita misalkan hanya 100, 200 gitu ya. Tapi ada tanggal-tanggal tertentu yang mungkin order kita tiba-tiba melonjak banget, teman-teman. Bisa kali 10 gitu ya. Misalkan satu toko saya misalkan 100 doang, tiba-tiba Harbolnas kali 10, 1000 pesanan per hari. Nah, itu server kita bisa langsung expanding secara otomatis, teman-teman. Jadi itu bahasanya scalable ya. Jadi server kita bisa langsung secara fleksibel mengakomodasikan dengan kebutuhan demand pada saat itu. Nah, reliable dan secure ini juga sama, teman-teman. Jadi kita punya infrastruktur server kita itu sudah sangat secure banget. Jadi ini yang namanya teknologi lah ya. Kita ada beberapa layer segala macam untuk memitigasi yang namanya misalkan virus lah, apa hacker apa segala macam gitu-gitu sih, teman-teman. Oke, nah ini bahas pricing ya. Pricing kita juga very simple. Basic free trial 14 hari. Kita ada silver dan gold. Silver dan gold ini hanya bedanya di jumlah pesanan sama jumlah user aja. Jadi kalau silver ini 300 pesanan per bulan, 2 user atau admin. Kalau untuk gold di sini kita sudah unlimited pesanan, free-nya 5 user atau 5 admin ya. Kalau untuk toko marketplace ini di sini kita belum ada limit ya, teman-teman. Kita masih unlimited semua. Bedanya di situ aja. Sama di sini kita ada beberapa add-on services yang tadi saya bilang ya. Ini teman-teman juga bisa cek di website kita secara langsung sih. Platinum apa? Nah, Platinum juga kadang-kadang beberapa customer kita banyak yang nanya ya kalau saya lagi demo begini.
Platinum di sini kita akan integrasi dengan Erasoft, teman-teman. Jadi beberapa customer Erasoft atau beberapa customer kita yang memang prinsipal atau PT-PT yang cukup, perusahaan-perusahaan yang memang sudah cukup skala besar ya, mereka udah nggak cukup lagi pakai fitur-fitur ERP di Master Online, teman-teman. Mereka butuhnya benar-benar yang kompleks banget. Itu biasanya mereka butuh ERP, tapi mereka juga jualan online. Nah, kita bisa integrasikan ERP Erasoft kita dengan Master Online. Jadi mereka punya ERP versi Enterprise, langsung komunikasi dengan Omnichannel Master Online. Partners. Nah, ini partners juga belakangan ini lumayan ramai juga ya partners kita, sales partner dan certified support partner. Sales partner ini kebanyakan customer toko-toko kita sendiri sih, jadi mereka sudah pakai Master Online, mereka suka, mereka happy, mereka refer ke temennya, kita ada sharing commission. So far sih sales partner ini kita udah lumayan juga ya, kita mungkin udah sharing hampir 15 juta total sales partner yang kita distribusikan ke beberapa partner kita. Sales partner ini kita baru sih, kita baru mungkin 3 bulan terakhir lah kita baru mulai gencar ini. Certified support partner ini juga sama, jadi kita sudah ada certified support partner dengan beberapa partner, ada partner fulfillment, partner konsultan pajak, partner fitur platform-platform akunting. Ini teman-teman kalau perlu konsultan pajak dan service-service lainnya yang berhubungan dengan online bisa diskusi juga dengan kita teman-teman, karena kita juga mengembangkan terus, kita punya certified support partner supaya di Master Online teman-teman sudah bisa memenuhi semua kebutuhan berjualan online teman-teman semua. Oke, di sini ada sedikit list dari customer kita. Yang kebanyakan sih di sini yang saya munculin kebanyakan ada, nggak kebanyakan sih ya, 50-50 lah ya. Mereka ada distributor, ada juga prinsipal, ada juga reseller gitu ya. Di sini ada beberapa customer kita sih. Oke, nah ini mungkin slide terakhir dari saya. Ini contact us, jadi teman-teman di sini bisa email anytime. Ini ada WA juga, nomor teleponnya teman-teman bisa screenshot, foto kalau mungkin mau ada diskusi lebih lanjut. Atau teman-teman mau langsung masuk ke website kita, chatting di sana, kita ada chatting juga langsung on the spot di website juga bisa teman-teman. Ya, mungkin sementara sekian dari saya Pak Jo, kita buka Q&A kali ya. Ya, langsung aja Pak, dibahas sesuai dengan pertanyaannya. Saya ikut dengerin. Oke, wah ini karena di chat saya harus scroll dulu nih ini. Mulai dari mana ya? Oh, itu ada pertanyaan ke Pak Jo juga tuh Pak. Oh, malam ini bahas fitur iklan juga nggak? Masih mute Pak. Masih mute Pak Jo. Enggak. Kita nggak bahas fitur iklan ya. Malam ini kita bahas Master Online aja. Jadi tadi padahal di awal kan saya tanya mau ngobrol-ngobrol dulu nggak? Ya. Oke, apa Master Online support data stok dengan Sorry, mungkin saya jawab pertanyaan paling atas ya. Apa Master Online support data stok dengan angka desimal atau angka bulat aja? Sementara ini untuk stok kita masih angka bulat sih Pak. Sorry dengan Kak Asri ya. Stok kita dengan angka bulat ya. Kalau antara gudang online dan gudang offline dipisah, stok mula-mula kalau dari gudang offline semua apa bisa melakukan mutasi stok? Bisa. Jadi kita ada namanya fitur pindah gudang. Pindah gudang ini teman-teman bisa bebas ya, bisa pindah gudang A ke gudang B, gudang C ke gudang D, itu bebas teman-teman. Dan mutasi stok itu juga tercatat ke dalam laporan mutasi stok kita tadi. Apalagi nih berikutnya. Untuk fitur harga coret sejauh ini cuma bisa di Shopee karena di Tokped bukan official store. Kalau pakai fiturnya yang update promosi tadi berarti cuma bisa terpakai di Shopee atau bagaimana tampilannya di Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Untuk promosi kita ini per masing-masing channel ya, Kak Felicia. Nah, tadi di mana ya? Oke, untuk update promosi barang ini kita per masing-masing channel ya, Kak Felicia. Jadi Kak Felicia bisa bikin harga coret untuk spesifik channel Shopee A, Shopee B, Lazada A, Lazada B, atau Blibli A, Blibli B itu diatur secara terpisah ya. Jadi nggak langsung segabruk semua channel harga coret itu nggak gitu.
Untuk Mas Ron, apa ada batas jumlah marketplace-nya? Saat ini belum ada ya. Apa fitur sinkronisasi stok dan satuan stok dari master online bisa di-customize? Contoh, saya jual produk tekstil kain, satu produknya adalah dalam per meter per yard. Di marketplace saya jualnya per 0,5 meter, supaya customer bisa pesan sesuai ukuran kain yang, misalkan 0,5 yard. Apa bisa diatur seperti itu? Waduh, ini teknikal banget. Ini harus mikir dulu nih. Di marketplace saya jualnya 0,5 meter. Customer pesannya 2,5 meter. Oke, kalau di kita satuannya sih harus sama ya. Antara satuan barang in sama satuan barang out itu harus sama. Jadi nggak bisa barang in-nya beda, barang out-nya beda, itu nggak bisa. Kita belum ada seperti itu. Jadi master online ini, nah makanya tadi di awal saya sebutnya mini ERP. Jadi ERP-nya ini memang fitur-fitur yang basic, yang benar-benar sesuai basic banget sama kebutuhan pedagang online ya. Jadi satuan in dan satuan out harus sama. Pertama kali ketemu yang selengkap ini, oh thank you Kak. Berarti marketing kita kurang gencar nih. Dibantu sama Pak Jo ya, Pak Jo ya. Kalau saat ini saya sudah ada software yang dipakai, apa memungkinkan untuk backup data yang sebelum-sebelumnya ke dalam masalah harus mulai dari nol? Oke, Kak Felicia. Jadi kalau untuk software ini mungkin setup awal ya. Setup awal di kita nggak lihat dari software bawaan lamanya, Kak Felicia. Jadi setup awal kita, SOP-nya kita ambil langsung dari data marketplace, Kak Felicia. Jadi dari data marketplace, kita ambil data barangnya, itu yang menjadi patokan kita untuk melakukan setup awal. Jadi kita udah nggak lihat lagi software sebelumnya, karena itu akan rancu sekali nantinya. Jadi yang kita pakai itu data existing marketplace. Master online ada fitur POS untuk sinkronisasi penjualan di toko offline. Kita POS belum ada. Tadi saya udah sempat singgung di situ, tapi Kak Asri di sini bisa langsung input penjualan offline-nya dari kita. Jadi kita punya channel ini, Kak Asri bisa bikin ya. Channel online, marketplace-nya apa, atau channel offline juga bisa. Channel offline juga bisa dibikin sebanyak-banyaknya. Jadi bisa langsung bikin, bahasanya apa ya, bikin nota ya. Bikin nota penjualan offline atau penjualan toko fisik, bisa langsung print labelnya juga atau print fakturnya dari kita juga. Jadi udah seperti mini POS tapi nggak ada payment gateway-nya, mungkin gitu. Sekali bayar atau langganan, kita sistemnya subscription. Jadi sistem berlangganan, berlangganan kita ada 3 bulan sama 1 tahun. Kalau 1 tahun ya kita ada promosi kurang lebih sekitar 15-20% ya. Jadi bayar 9 juta untuk 12 bulan. Master online versus Genie. Waduh, ini ada perbandingan langsung nih. Ini mau saya yang jawab atau gimana nih Pak Jo? Jawab aja Pak, nggak apa-apa. Jawab aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya biasanya sih sebenarnya ini banyak banget ya yang nanya begini, yang tadi saya bilang omnichannel ini walaupun yang baru tahu di sini hanya sekitar 10-15%, tapi sebenarnya pemainnya udah lumayan banyak juga nih. Jadi biasanya kalau ditanya begini, saya nggak langsung pinpoint si A si B ya. Saya biasanya jawabnya very general aja. Jadi teman-teman di sini masing-masing software ini biasanya mereka buka fitur free trial, teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa free trial, teman-teman di sini bisa coba juga kira-kira fitur-fitur apa sih dari yang sudah ditawarkan dari omnichannel tersebut yang memang dibutuhkan banget nih sama teman-teman. Karena kalau saya menurut pemahaman saya, masing-masing omnichannel ini punya keunggulan fitur mereka masing-masing, teman-teman. Contoh ya, misalkan kita ada fitur accounting nih, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kira-kira dari fitur-fitur keunggulannya masing-masing omnichannel ini yang mana sih yang teman-teman paling pakai gitu misalkan. Terus berikutnya apa? Compare lagi yang namanya support, teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman kita yang sudah main di bisnis software ini sekian puluh tahun, support itu menjadi sangat penting, teman-teman. Karena kalau supportnya ini tidak reliable, tidak bisa di reach out, tidak bisa diajak komunikasi, misalkan ya itu agak susah sih biasanya kalau di bisnis software ya. Yang ketiga biasanya harga, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, saya nggak mau bilang yang mana mahal, yang mana murah. Mungkin teman-teman di sini bisa bandingkan sendiri, teman-teman, dengan fitur-fitur yang memang teman-teman pakai dan harga yang memang sudah ditawarkan oleh platform-platform tersebut. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih risk benefit sama apa namanya risk reward-nya gitu, teman-teman. Mungkin jawaban saya general begitu aja ya, karena saya nggak gitu suka sih bandingkan antara platform A, platform B sih. Di sini Pak Jo memang sudah memutuskan menggunakan master online juga, ya pasti Pak Jo punya penilaian Pak Jo sendiri ya.
Malam Pak, saya mau tanya, kalau harga diskon misal beli 3 potong 10.000. Misal beli 3 potong 10.000 juga bisa ke-update. Wah, sorry, ini maksudnya gimana nih? Karena biasa di Shopee kita wajib menonaktifkan promo dulu, baru bisa diganti. Misal beli 3 potong 10.000. Karena biasa di Shopee wajib menonaktifkan promo. Sorry, saya nggak terlalu nangkap pertanyaannya Kak Bastian. Tapi kalau saya, sepenangkapan saya, mungkin maksudnya di Shopee, kalau lagi ikut promo nggak bisa update stok. Mungkin gitu ya maksudnya ya Pak Bastian nih. Ya, oke. Itu sama, Kak. Jadi, ini tadi saya baru discuss dengan Pak Jo juga ya. Jadi, ketentuan teman-teman di Seller Center dan ketentuan integrasi kita dengan marketplace secara API, itu sama, teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman di sini ikut flash sale, stoknya harus dialokasikan eksklusif ke Seller Center, itu stoknya langsung dikunci, teman-teman. Di kita pun juga sama. Flash sale Shopee, flash sale Lazada itu stoknya dikunci juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada promosi flash sale begitu, teman-teman di sini harus alokasikan stoknya dulu. Jadi seperti kita kelola stok, kita mau ikut bazar deh gitu. Saya mau ikut bazar eksklusif di Shopee, saya harus atur dulu nih kira-kira stok yang saya mau alokasikan berapa, kita harus manage dulu gitu gudang kita. Itu sama peraturannya. Ini berlaku juga untuk promosi harga coret di Tokopedia ya. Cuman harga coret di Tokopedia kan memang nggak semua toko bisa ya. Itu sama juga, teman-teman. Jadi setiap promosi marketplace yang punya alokasi stok ke mereka itu memang tidak diizinkan untuk di-update stok, teman-teman. Itu baik secara seller center langsung ataupun secara API sama ya ketentuannya. Kak, kalau tidak bisa backup data berarti histori yang sebelumnya hilang ya? Sorry, saya nggak nangkap maksudnya backup data gimana nih, Kak? Nggak bisa backup data berarti histori sebelumnya hilang dari software sebelumnya. Dari software sebelumnya tidak bisa backup data. Mungkin dari software sebelumnya data-data yang memang kakak rasa penting mungkin diekspor dulu kali ya. Diekspor dulu, disimpan. Karena kan nanti ke depannya saya nggak tahu nih dari Kak Felicia mau pakai satu atau pakai dua, mau jalan satu atau mau jalan dua platform nih. Karena banyak juga sih customer di kita, misalkan mereka sudah pakai fitur akuntansi dari platform A misalkan. Mereka udah nggak mau ganti nih, akuntansinya udah nyaman, timnya juga udah terbiasa, nggak mau ganti. Itu juga nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi omni channel untuk proses marketplace-nya pakai master online. Nanti kita ada fitur export import juga. Jadi template kita udah sangat lengkap, teman-teman bisa pakai untuk update ke platform tersebut. Itu juga bisa sih teman-teman. Itu tergantung preferensi ya. Customer kita ada yang pakai all-in-one semuanya jadi satu dashboard, ada yang pakai jalan dua platform itu juga ada. Itu tergantung preferensi sih teman-teman. Apa master online ada fitur chat? Nah, fitur chat. Fitur chat ini banyak banget yang nanya kita ya. Customer existing kita juga nanya, kapan master online punya fitur chat? Jawaban saya mungkin gini aja ya, teman-teman. Semua integrasi master online dengan marketplace di sini semuanya API official, teman-teman. Jadi kalau marketplace itu belum buka integrasinya, atau marketplace memang belum menyediakan fitur tersebut, kita nggak berani masuk, teman-teman. Jadi untuk fitur chat, fitur penarikan saldo wallet, contohnya ya, itu kita belum ada, teman-teman. Karena memang marketplace dari marketplace sendiri masih sangat terbatas banget untuk fitur chat itu. Kalau paket langganan yang kedua user itu artinya satu buat owner, satunya buat admin. Enggak. Jadi owner itu nggak dihitung, teman-teman. Jadi dari saat owner itu atau super admin itu dihitung satu account, teman-teman bisa tambah 2 lagi. Untuk adminnya ya. Kalau misalkan sync marketplace, apakah semua data penjualan sebelumnya update di master online? Oke. Untuk sync pesanan dari marketplace itu kita maksimum di H-3, Kak Josh ya. Kita maksimum di H-3, dan itu pun juga untuk H-3 order-order yang belum ditembak barcode sama kurir. Itu yang masih kita sinkron pertama kali masuk ke master online. Tapi kalau order-order yang memang sudah dalam pengiriman atau sudah lewat dari periode 3 hari itu sudah nggak otomatis masuk lagi. Jadi kita ada sistem cut off ya ibaratnya. Oke, wah ternyata udah habis Pak pertanyaannya. Yang user gimana maksudnya? Oke, yang user. User itu admin, Kak. Jadi kakak bisa daftarkan admin, karena kan kita punya fitur ini kan ada fitur keuangan juga ya.
Ada fitur keuangan, ada fitur gudang, ada fitur kelola barang. Mungkin kakak di sini sudah punya admin-admin khusus nih. Si A nggak boleh lihat fitur keuangan, si B cuman proses orderan doang. Nah, itu kakak bisa daftarkan emailnya. Sorry, mungkin saya langsung arahkan ke slide-nya aja ya. Slide-nya itu di nomor... Nah, ini. Jadi user ini admin ya, Kak. Jadi kakak bisa daftarkan email, nanti kakak bisa atur juga hak pemakaiannya. Si email A ini cuma bisa buka menu-menu ini aja, si email B cuma bisa buka menu-menu ini aja, itu kakak bisa daftarkan juga. Kalau misalkan ikut promosi Shopee, yang otomatis harganya diganti sama Shopee, bisa ganti otomatis di masa online nggak? Promosi Shopee, harga otomatis diganti sama Shopee. Sorry, ini maksudnya gimana ya, Kak? Ya? Sorry, Kak Pancaning Dini mungkin bisa dielaborate sedikit ya. Oke, contoh tampilan laporan penjualan bulanannya dari semua marketplace bisa tampil dalam satu laporan sort by date. Tampilan laporan penjualan bulanan. Bisa sih, Kak. Tampilan laporan penjualan kita seperti ini nanti ya. Sebentar, saya buka reporting dulu ya. Semua laporan kita bisa ke Excel sih, Kak. Jadi kakak mau sort by apapun bebas. Bentar ya. Oke, ini saya mungkin stop dulu share screen-nya. Nah, ini contoh salah satu laporan penjualan kita. Ya, di sini kakak bisa lihat di sini ada periodenya. Waduh, ini ketutupan nih. Di pojok kiri atas ada periodenya, Kak. Kakak bisa pilih nanti. Dan di sini ada marketplace sama barangnya ya. Ini kebetulan yang saya pilih marketplace per barang. Jadi kakak bisa lihat marketplace ini barangnya apa, ada penjualannya, returnya, dan lain-lainnya di sini. Ini kakak bisa pilih sendiri. Yang tadi saya bilang, jadi kakak bisa pilih per channel, per barang, atau per barang per channel, itu kakak bisa atur sesuka hati ya. Sorry chatnya. Chatnya hilang sebentar teman-teman. Nah ini, saya ambil share screen lagi. Mungkin buka OTK saja ya. Misalnya saya ambil paket silver, tapi order menjelang lebaran, order bisa naik lebih dari 300 pesanan, gimana? Kan order lebih dari 300, paket sudah masuk ke gold. Oke. Kalau order sudah lebih dari 300, nanti otomatis beberapa fiturnya tutup ya. Beberapa fiturnya mati, teman-teman. Tapi tenang aja, untuk sinkronisasi order, sinkronisasi stok tuh nggak otomatis mati, teman-teman. Karena itu ibaratnya detak jantung, itu nggak boleh berhenti ya. Nanti ada beberapa fitur otomatis mati, contohnya misalkan fitur akunting, fitur-fitur yang biasanya berurusan dengan keuangan lah, itu otomatis akan mati, dan kita akan review, teman-teman. Kita akan review, kalau ternyata memang ordernya itu hanya lonjakan dari satu hari aja, itu no issue sih, nggak apa-apa, nggak perlu di-upgrade dulu, kita kasih keringanan, untuk itu nggak masalah sih. Jadi kita biasanya lihat average order per hari selama 2 minggu ya, teman-teman. Kalau average order per harinya memang sudah lebih dari 10 gitu misalkan, biasanya akan kita follow up untuk di-upgrade. Jawab ya, Kak Bastian. Setiap ada update pasti di-remind. Iya, kita ada sistem reminder-nya, otomatis itu. Nanti kita ada reminder-nya, kita akan review dalam 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu itu ternyata ordernya sudah konsisten di atas 10, biasanya akan di-update, akan diinfokan sama tim kita secara WA ya, bahwa ternyata pesanannya sudah lebih apa segala macam gitu-gitu sih. Oke, kalau misalkan mau diskusi
Ngobrol juga boleh ya, teman-teman. Jadi bisa langsung unmute aja. Total, Pak. 300 itu sudah total, betul. Jadi memang itu biasanya untuk toko-toko yang baru kecil menengah ya. Oke, thank you Pak Richard. Mungkin saya boleh ada pengumuman nih, saya mau share screen sebentar. Silakan, Pak. Ya. Ini saya mau share acara ini private mentoring dari saya sama Om Deddy ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini kita ada tanggal 10 April ini ada acara offline ya di Tangerang ya. Jadi teman-teman mungkin boleh kalau misalnya berminat untuk ini, nanti bila boleh DM atau boleh hubungi di nomor ini ada ya. Di sini kita akan selain private mentoring ada offline-nya, habis itu kita ke online. Online-nya ada one-on-one, jadi ada 1 jam sama saya atau Om Deddy. Lalu juga ada 2 kali online class, sama kita ada eksklusif mentoring group ya. Jadi kalau mau silakan ya, di sini bisa di cerita Om Botak bisa dilihat biayanya udah termasuk ini ya, intinya udah ada swab antigen, udah termasuk, udah dapat makan segala macam ya. Lalu merchandise-nya juga banyak. Ini acara resmi disponsori oleh Shopee. Jadi memang full support dari Shopee untuk ini. Nanti kita ada acara pelatihan online Lazada, Tokopedia juga. Setelah itu ya ada one on one, ada ya intinya banyak. Informasi lebih lanjut boleh DM ya, boleh DM ke Sugeng, ini nomornya. Saya masukin ke chat grup aja ya supaya cepet nih. Boleh hubungi ke Sugeng ya. Masih ada berapa spot yang tersedia untuk acara ini. Oke. Dari saya sih itu sih. Pak Richard, kalau ada tambahan, boleh. Nih, dari William nih. Seingat saya, sekitar November 2019, masalah yang muncul adalah foto-foto dari Shopee yang tidak bisa sinkronize ke Zalora dan Lazada. Selain itu, masalah kurasi Blibli juga bikin masalah sinkronisasi master data. Oke, waduh, Pak William, trialnya udah lama banget, Pak. November 2019, fitur kita udah jauh banget, Pak. Zalora, Lazada. Zalora sih sampai saat ini kita belum ada, Pak. Karena kebutuhan dari customer kita yang fashion nggak terlalu banyak ya, kebetulan ya. Jadi Zalora kita belum ada sih saat ini. Kalau untuk Lazada, mungkin bisa di retrial mungkin, Pak, kalau memang Bapak berkenan untuk coba lagi, karena kita harus lihat sih ya kendalanya itu apa. Cuman seharusnya kalau untuk marketplace utama sudah no issue sih harusnya, Pak. Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, JDID, Bukalapak ya. Ukuran foto ini berubah-berubah terus, Pak. Contoh misalkan Blibli deh ya. Blibli itu ukuran fotonya berubah-berubah terus. Dulu background putih, resolusi apa segala macam, tapi sekarang udah lebih udah lebih ringan ya. Mereka punya requirement. Jadi foto itu spesifik banget, Pak. Itu sudah banyak banget perubahan-perubahan kita mengenai foto. Kita ada auto resize, ada perubahan-perubahan dari resolusi, itu sudah banyak banget, Pak, perubahan kita dari tahun 2019. Mungkin kalau berkenan bisa di retrial dan kita bisa diskusi juga, Pak, nanti ada kendala-kendala apa. Ya, betul, Pak. Itu yang tadi saya bilang juga. Jadi 2019-2020 itu memang baru mulai agresif ya. Jadi timnya Tokopedia pun juga saya lihat tambah banyaknya lumayan signifikan ya beberapa belakangan kali ini, karena memang mungkin demand-nya juga semakin tinggi ya. Tokopedia waktu itu agak-agak bermasalah, sudah agak lupa sih, tapi memang Tokopedia tahun 2019 itu agak bermasalah di bagian produk sih. Bahkan sampai sekarang pun mungkin ya, nanti kalau teman-teman udah trial, udah berjalan, ada once in a while ya, ada kesempatan berapa kali mungkin agak telat gitu, agak lagging gitu ya, mungkin teman-teman bisa lakukan refresh ya.
Jadi di kita ini sudah ada tombol namanya refresh atau retry. Jadi semua integrasi-integrasi ini yang namanya mandek di tengah lah, nanti namanya integrasinya lagging, apa segalanya, teman-teman bisa retry sih. Kita udah sediakan fitur itu juga, karena yang namanya integrasi internet ini kan koneksi-koneksi itu kadang-kadang bisa nggak stabil juga ya. Salin produk ke marketplace bisa. Oke, salin produk ini sebetulnya upload produk ya. Kalau untuk upload produk kita bisa sih, Kak. Jadi kakak bisa langsung upload produk dari master online ke semua channel. Cuman ya bahasanya ada yang pakai salin, kalau kita sih ya upload produk biasa aja sih bahasanya. Paket silver langganan 3 bulan berapa, 6 bulan ada, 1 tahun diskon berapa. Itu di pricing kita ada, Kak. Jadi kalau untuk 3 bulan, kita sebentar ya, mungkin saya share screen aja ya, enaknya ya. Itu di website kita ada. Nah, ini. Jadi kalau untuk pricing kita simple aja, basic free trial 14 hari, silver dan gold. Kalau untuk 3 bulan kita tinggal dikali 3 aja. Tapi kalau untuk per tahunnya kita dapat free 2 bulan. Jadi kurang lebih sekitar hampir 20% ya promonya. Bener Kak William. Itu yang sampai sekarang banyak juga customer kita yang lakukan seperti itu. Jadi kalau teman-teman di sini sudah, tadi banyak juga ya ternyata teman-teman di sini yang baru jualan di satu marketplace, bisa itu. Jadi sinkronisasi, bahasa kita ya, sinkronisasi massal, dari Shopee masuk ke master online 1000 produk, langsung kita upload ke 2, 3 marketplace, 4 marketplace, itu bisa teman-teman. Itu banyak juga teman customer kita yang melakukan seperti itu. Yang tadinya dia harus udah pikirin, aduh gimana ya, saya nggak punya admin untuk kelola produknya, saya nggak punya admin untuk uploadin satu-satu lagi, update harganya segala macam. Sekarang udah nggak usah terlalu pusing di situ teman-teman. Karena ibaratnya satu admin ini dia udah bisa multitasking nih, karena admin tersebut sudah dibantu sama teknologi ya teman-teman. Kalau nggak pakai teknologi itu udah hampir nggak mungkin deh, apalagi kalau ordernya udah di atas 100 per hari, itu kayaknya sudah hampir nggak mungkin yang namanya update stok manual ya. Kalau saya ambil 1 tahun silver, terus orderan naik, jadi wajib jadi gold, hitungannya gimana? Nggak usah khawatir juga Kak untuk masalah itu. Jadi kalau untuk masalah upgrade, ada tambahan add-on gitu ya, itu nggak usah khawatir Kak. Kita semuanya kita prorate dan kita buletin ke atas. Jadi kalau misalkan kakak di sini udah jalan 1 bulan 1 hari, langsung kita buletin 2 bulan teman-teman. Jadi tinggal bayar sisa 8 bulannya aja gitu kurang lebih ya. Jadi kita prorate ke atas. Jadi nggak usah terlalu khawatir masalah itu sih. Terus itu masalah bagus ya menurut saya. Orderannya naik. Kalau orderan turun, mesti downgrade. Itu yang saya lemes. Nah, itu biasa pusing ya. Ya. Pas saya kalau udah langganan silver, boleh downgrade jadi langganan basic ya? Kalau itu, waduh, itu pusing juga ya. Ya nggak usah khawatir Kak, kalau untuk masalah upgrade, masalah multi add-on apa tuh nggak usah khawatir. Contoh misalkan kakak ada, waduh free trial saya ternyata admin saya nggak mudeng-mudeng nih, nggak ngerti-ngerti, 14 hari nggak kelar-kelar misalkan, nggak ada masalah juga teman-teman. 14 hari nggak kelar-kelar, misalkan kakak kebetulan lagi sibuk, kita bisa lihat juga. Kalau ternyata memang sinkronisasinya itu butuh waktu lebih misalkan ya, itu kita extend juga lebih dari 14 hari, itu juga no issue juga. Pak Jo ada pertanyaan tuh Pak Jo. Pertimbangannya apa ya? Saya ada meeting dengan yang lain, tapi ada berapa hal sih ya. Saya nggak sebutin merek lah, nggak enak ya. Tapi yang pertama, master online paling murah. Ya, saya langsung bilang, master online paling murah. Ya, jadi saya lihat ada tempat lain yang mereka charge-nya itu per order, dan menurut saya jadi mahal banget per order, kena lagi ya. Menurut saya paling ekonomis master online, plus ini 2 perusahaan pun bisa dijadikan satu akun ya, dia sangat fleksibel, jadi saya suka itu ya. Dan yang kedua, ini masalah apanya ya,
masalah CS sih. Tadi kan dari Pak Richard juga sempat bilang ya kita akan bantu, nggak ada grup VIP dan lain-lain ya. Ada tempat yang grup VIP aja bayar berapa juta per tahun untuk support. Ya, bayangin kita udah pakai produknya dia, terus untuk minta support aja grup VIP-nya berbayar juga. Kan dilemes ya. Ya, gue pengennya yang bisa nanya Bisa, Pak. sepuasnya, ya bisa nanya sepuasnya sampai bisa. Kalau kita udah ngerti juga kita nggak bakal nanya-nanya lagi kan, ya kan. Jadi itu sih yang saya suka dan memang dapat chemistry-nya aja. Saya rasa dia memang benar-benar dari masalah online ini memang mau bantu kita sebagai seller, ya udah. Ya kita nggak lihat apa company-nya seberapa besar ya, yang penting kelihatannya dari produknya oke, bisa support dan dari timnya juga bisa handle-nya cukup oke so far, ya kita lanjut. Ya, kurang lebih saya seperti itu ya. Saya juga to be honest baru karena saya sebelumnya tuh pikir aduh, stokan saya ya taruh aja lah 10.000 satu produk lah ya. Ntar juga kalau habis ya saya tinggal nolin, tapi ya makin lama makin ribet sih. Jadi perlu banget memang buat dibantu sama sistem omnichannel ini. Karena toko kan makin banyak ya. Saya masih pakai jurnal, Om. Jadi setelah dari master online baru kita tetap input ke jurnal juga, ya. Saya belum tahu apakah bisa pakai master online full karena saya belum trial ke sana. Cuma tim saya masih pakai jurnal. Jadi pakai 2 ini sekarang. Ya itu karena udah nyebut merek, mungkin saya discuss aja ya, Kak William. Jadi beberapa customer kita yang tadi saya jelasin, jadi beberapa customer kita memang sudah pakai merek lain untuk akunting dan mereka rasanya udah nyaman gitu ya. Itu nggak perlu pindah juga nggak masalah sih. Jadi kita ada beberapa customer kita juga seperti itu. Jadi kita ada fitur download faktur. Download faktur kita tuh template-nya udah sangat apa ya? Sangat lengkap dan sangat basic ya. Jadi semua kolom-kolom memang wajib ada di faktur tuh ada di situ. Jadi tinggal dicopas-copas aja masuk ke template jurnal, di-upload itu udah jadi langsung. Itu beberapa customer kita juga ada yang pakai seperti itu sih. Ini lanjut Pak Kalau nih. sync dari Shopee ke Tokped untuk masalah foto produk apakah delete otomatis atau gimana ya? Kalau Shopee kan bisa 9. Kalau toko di kita foto maksimum di 5. Jadi 5 foto produk induk dan masing-masing variannya satu gitu. Jadi kalau di Shopee ada 9, nanti isinya hanya 5 foto produk induk yang pertama aja. Yang 4 sisanya kalau teman-teman rasa perlu di-upload lagi, nggak masalah juga sih, teman-teman bisa masuk ke Seller Center, misalkan mau ditambah gambarnya itu juga nggak masalah. Tapi gambarnya di kita saat ini kita support 5 foto produk induk. Loricat Lazada, kalau untuk Loricat yang gambarnya kita tidak support. Jadi kita hanya support Loricat, deskripsi Lazada aja, Kak William. Sampai sekarang kita juga masih belum support Loricat. Loricat itu sangat ini ya, sangat apa ya namanya, sangat spesifik banget ya, karena dia bisa masukin gambar, ada template-template bawaan dari Lazadanya juga. Itu kayaknya lebih enak bikin dari Seller Center-nya langsung sih. Itu udah terlalu spesifik sih kalau Loricat Lazada. Kita support deskripsinya aja. Ini mau sampai jam berapa eventnya, Pak Jo? Nggak apa-apa kalau ada yang masih mau nanya, lanjutin aja Pak. Paling kita sampai puas saja kan. Sesuai sama moto Master Online. Sampai kamu puas. Ya. Siap. Ya. Nah, Satu ini akun Master Online. Oh ya, sorry. Jalannya Pak, nggak apa-apa. Oke, satu akun Master Online untuk satu toko aja, Kak? Atau bisa sebut berapa toko? Multiple toko? Oke, ini kayaknya banyak yang bahas mengenai harga-hargaan nih ya. Saya bukanya di harga-hargaan aja deh. Kalau untuk support di sini kan saya ada nomor ya. Ada nomor, ada website. Ini dari teman-teman di sini bisa langsung masuk ke website. Di situ ada chatting, bisa langsung chatting juga sih. Jadi saya masukin ini ke harga aja. Harga mana ya?
Oke, di sini. Kalau untuk toko sama marketplace, kita bisa support banyak toko. Jadi Shopee saya ada 5, Tokopedia 5, Lazada 5, Bilibili 5, jadi ada 5, itu bisa. Deskripsi apakah support formatting, yang lalu-lalu formattingnya hilang. Jadi hasilnya satu paragraf. Betul. Ini Kak William kayaknya ininya udah free trialnya udah mantep banget nih kayaknya 2019. Betul Kak. Jadi, tapi itu udah lama ya. Mungkin awal-awal 2020 lah kita sudah upgrade fitur kita punya deskripsi itu udah persis sih. Jadi ketiknya enter ya enter, spasi ya spasi gitu ya. Jadi udah bener-bener sama persis sih. Mantep sih belum lah. Belum langganan soalnya. Iya benar juga ya. Iya, belum juga mantap ya. Nanti habis ini William kontak lagi. Boleh Kak, boleh dicoba lagi. Nanti kita lihat udah sampai di mana Kak William. Ya, ini sama ownernya langsung loh, Will. Kalau ada apa-apa full support. Nah, cuma mungkin Sama aja. pertanyaan saya tuh yang ini nih, kayak apa? Buat kopas-kopas produk ini kan kalau Shopee yang kita paling harus berhati-hati kan. Berarti kalau kita ada banyak toko di Shopee, kita mau kopas dari Shopee ke Shopee juga, ini yang bisa auto delete. Cuma nggak bisa di Shopee ini berarti. Kalau punya satu barangnya sama, mau dikopas ke banyak toko di Shopee. Tapi kalau di tempat lain benar. kan aman ya. Mungkin saya mau nanya ke Pak Ajo juga nih sebagai marketplace expert. Ini kita ada fitur, saya kasih sneak peek dikit ya. Kita sebentar lagi akan launching fitur nama sama deskripsi itu bisa kita beda-bedakan per masing-masing toko. Jadi kita udah nggak ambil universal, tapi kita langsung bisa di setting-setting beda-beda lagi. Nah, mungkin pertanyaan saya ke Pak Ajo nih, Pak. Kalau untuk Shopee, Pak, barang duplikat itu mereka ngelihatnya dari nama aja, atau nama deskripsi, atau apa nih, Pak? Saya nggak tahu, karena saya nggak pernah pakai apa kopas-kopas gitu duplikat. Ya, Coba tanya yang lain nih. Ada yang tahu nggak mengenai itu ya? Nanti saya cek ke Shopee juga sih. Itu saya kasih bocoran dikit lah ya. Itu fitur kita akan launching. Jadi nama kita bisa kita beda-bedakan karena nama udah pasti nggak boleh sama. Ada yang bilang deskripsi dan foto katanya. Iya. Judul pasti, Pak. Judul pasti. Ya. Judul itu udah pasti. Ya, tiga-tiganya lah ya, berarti ya. Oke, siap. Terima kasih nih infonya. Ini saya udah coba koordinasi juga, saya udah baca-baca dari blognya Shopee juga ya, cuman itu. Jawabannya kadang-kadang nanya sama si A beda, nanya sama si B beda gitu. Ya, saya udah unmute teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya langsung boleh. Kita udah ini kok santai. Untuk keamanan data gimana nih? Ya, kenapa? Ini ada pertanyaan, sorry, ini agak turun-turun nih tadi. Fitur edit foto ada. Kita ada fitur edit foto. Keamanan nggak usah khawatir ya, Kak. Jadi keamanan di sini kita sudah sistem cloud, dan sistem cloud kita kalau teman-teman agak paham di sini mengenai server ya, kita sudah pakai AWS, teman-teman. Jadi data keamanan kita sih, ya kita sudah pakai multiple layer lah gitu ya. Kalau saya bahas terlalu detail juga kayaknya nggak terlalu ini juga. Tracking COD baik di Lazada atau Shopee, tracking kita nggak ada. Jadi tracking tetap harus dari masing-masing seller center. Jadi tracking kita di sini kita akan stop sampai di pesanan proses. Jadi kita ada ambil resi, generate resi, print label, pesanan selesai itu ada. Tapi kalau untuk trackingnya kita nggak ada. Keamanan data, ya keamanan data tadi udah saya jawab ya. Jadi keamanan data di sini kita udah server base sih, kita udah cloud base semuanya. Jadi server kita udah nggak ada yang on premise dan kita saat ini di AWS ya. Mungkin kalau teman-teman di sini udah pernah tahu juga mengenai server, AWS itu mungkin saat ini server terbesar di dunia ya, market share-nya mungkin sekitar 40%-an. Paling mahal setahu saya. Paling mahal katanya orang-orang gitu, tapi karena saya pakai AWS juga, jadi saya nggak bisa bilang gitu, Pak. Nanti sakit hati. Yeah. Orang-orang sih gitu ya, teman ya. Karena saya sudah pengguna, udah cukup lama juga. Jadi dari awal kita memang sudah partnership dengan AWS. Untuk offline bisa integrasi scan barcode kayak Indomaret. Waduh, scan barcode kayak Indomaret. Maksudnya apa tuh? POS kali maksudnya ya? Pada saat scan
pada saat barang keluar, tembak barcode, langsung masuk ke POS ya. Mungkin gitu ya Pak maksudnya. Nggak ada. POS kita nggak ada, Kak. POS kita nggak ada, tapi kalau kakak mau tembak barcode scan SKU, itu nanti muncul juga di menu faktur kita. Di sini ya mungkin ya. Saya jelasin sedikit. Jadi kakak kalau masuk ke menu faktur kita, kakak mau tembak barcode juga itu bisa sih. Tembak barcode, tapi nanti ya menunya di tampilan di layar kita. Gitu. Tinggal di, sorry ya ini tumpuk-tumpukan. Nah, di sini. Di sini kakak tinggal pilih marketplace-nya misalkan offline apa gitu ya. Di sini kakak bisa isi kode barangnya nih. Nah, kalau kode barangnya ini kakak pakai barcode bisa juga dibuka ininya terus tembak barcode nanti otomatis dia bisa terisi. Gitu. Dan stoknya juga otomatis pasti akan langsung update ke semua marketplace yang link dengan barang ini kan. Sama-sama. Pak Jo ada pertanyaan Pak Jo. Pakai platform apa aja untuk kelola toko online-nya? Cuma 2 ini sih ya. Accounting, jurnal, omnichannel, master online. Saya nggak tahu apalagi yang saya perlu ya untuk kelola ya. Ya. Tapi saya sebenarnya nggak secara software tuh nggak serapi sampai gimana ya. Banyak yang seller-seller lain yang jauh lebih rapi sih. Sampai mereka tuh buat sistem kayak master online ini sendiri karena ya memang to be honest master online bagus ya, tapi kalau dibilang perfect banget namanya sesuai kebutuhan seller ya tentunya setiap seller kan maunya kan custom sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah yang gede-gede banget tuh biasanya mereka develop sistem sendiri ya, tapi ya kan develop sistem sendiri kan mahal banget ya kan, itu harus dikelola sendiri ya. Jadi ya it depends ya, buat saya sih secara kebutuhan sih master online udah cukup gitu, sama accounting ya jurnal. Ya saya terus terang belum pelajari yang master online punya back end yang untuk accountingnya juga sih, jadi saya belum berani ngomong soal itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup. Thank you buat teman-teman yang udah datang ya. Boleh langsung kontak ke admin master online kalau mau nanya-nanya. Ya, kalau mau nanya-nanya ke saya untuk hal lain ya boleh DM lah ya, bisa ya di Instagram juga boleh. Ya, saya kalau sempat langsung balas kok. Ini ada supportnya nih, ada apa? 0856 nih ya. 9261. Bilang aja dari seminar ini, nanti dikasih bonus Pak Richard. Bonus senyum ya. Boleh ya, nanti tinggal bilang aja tahu dari seminar Om Botak gitu. Nanti ya, bonus full support dari ownernya, gimana? Mantep gak ya? Ya, itu aja kalau dari saya. Mungkin Bapak Richard mau closing atau gimana? Ya, closing dari saya simpel aja teman-teman. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di sini mau pakai software, saran saya dicoba dulu aja, nggak masalah. Dicoba ini nanti teman-teman bisa lihat dari sisi supportnya gimana, kecocokannya gimana, nanti sama-sama kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Itu aja sih, Pak Jo. Ya, kalau saya closingnya, teman-teman ya, memang hari ini ada master online, tapi buat saya apapun softwarenya ya, teman-teman harus mulai coba karena kita ini harusnya nggak diribetin sama hal yang bisa dikerjakan oleh teknologi ya. Jadi manfaatkan teknologi dalam berjualan supaya waktunya kita bisa dipakai buat hal-hal yang lebih penting daripada ini bukan yang nggak penting ya, tapi ini kan sangat makan waktu ya. Kalau bisa kita hemat ya, apalagi sekarang tenaga mahal, energi kita mahal, pakai itu untuk hal-hal yang nggak bisa dibantu sama teknologi kayak mikir gitu ya. Ya, semoga kita jadi seller yang lebih hebat lagi tahun 2021. Thank you, teman-teman. Amin. Thank you, Pak Jo. Thank you semuanya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.